Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deh Ananda Putri dengan NIM 2112117779, kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila, yaitu tantangan Pancasila dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa di masa Revolusi 4.0, dengan dosen pengampu, Bapak Hidayatul Fajri. Tantangan Pancasila dari sudut pandang mahasiswa di masa Revolusi 4.0. Potensi Pancasila kehilangan eksistensi sebagai ideologi di gelombang Revolusi Industri 4.0 bisa saja terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk saling menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masa yang akan datang. Diharapkan ke depan, pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila dan konstitusi untuk mengatur persoalan menyangkut penemuan dan perkembangan sains serta teknologi di Indonesia. Pada tingkat paling ekstrim, hasil kebijakan tersebut adalah bahwa segala penemuan, perkembangan dan evolusi sains serta teknologi di era Revolusi 4.0 harus sesuai dengan nilai dan kaidah dari ideologi Pancasila. Pancasila menghadapi tantangan dalam sikap perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan terbesar pada masa sekarang ini adalah tantangan narkoba dan terorisme. Tak hanya dari segi masyarakat, dari segi pemerintah di masa Revolusi 4.0 sekarang, Pancasila kurang dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam menjalankan wewenangnya. Dengan adanya Revolusi Industri 4.0 sehingga tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman. Tantangan tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, ateisme, kapitalisme dalam kehidupan sosial, narkoba, terorisme, dan korupsi serta kebudayaan global. Tetapi tantangan ideologi Pancasila juga datang dari segi ekonomi. Dengan hadirnya Revolusi Industri 4.0 memberikan suatu tantangan baru dalam pengembangan ideologi Pancasila, disebabkan Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan aktual. Banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila bukan merupakan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Pancasila itu netral dan akan selalu hidup di segala zaman seperti yang telah dilewati di tahun-tahun sebelumnya. Semua ini merupakan paket Revolusi 4.0 yang akan menantang Pancasila sebagai ideologi. Pada era Revolusi 4.0, Pancasila dengan segenap nilai yang melekat padanya harus berhadapan dengan perkembangan sains dan teknologi beserta paradigma berpikir masyarakat Indonesia. Sehingga dapat dikatakan posisi Pancasila sebagai ideologi sangat terancam posisinya apabila Revolusi Industri 4.0 tidak disikapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia secara hikmat penuh kebijaksanaan. Dapat dikatakan bahwa tantangan Pancasila dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 adalah peranan penyelenggara negara dan warga negara dalam mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi besar di dunia yang digunakan oleh Indonesia sehingga perlunya pembelajaran yang mendalam untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 ialah yang pertama, membumikan Pancasila dalam perkembangan Revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Yang kedua, penguatan Pancasila dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone dan gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era Revolusi Industri 4.0.
Guru dan dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran, seperti membuat game serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta didik. Baiklah, itulah video presentasi saya mengenai tantangan Pancasila dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa di masa Revolusi 4.0. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.